In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alawis Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menerima anugerah berupa iman atas karya kasih dan keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putramu sendiri, yang merupakan wahyu yang Kau anugerahkan pada kami. Bahkan kami bukan hanya menerima anugerah wahyu dalam bentuk pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, melainkan juga anugerah iman. Kami hanya bisa mengimani Yesus Kristus sebagai wahyu yang paling agung daripadamu, karena kami dianugerahi iman. Iman bukan merupakan jasa kami pribadi, melainkan melulu anugerah-Mu. Kami juga bersyukur karena boleh ambil bagian di dalam kesaksian iman akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan beberapa episode yang dirangkum menjadi satu. Episode pertama tentu Paskah, Yesus bangkit dari alam maut, dan Yesus yang bangkit dari alam maut itu menyatakan dirinya kepada perempuan-perempuan yang kemudian
menyembahnya, memeluk kakinya, berlutut di hadiratnya. Lalu Yesus memberi pesan perutusan kepada mereka agar menyampaikan kabar kebangkitan itu kepada para rasul, dan Yesus menunggu mereka di Galilea. Di sini ada episode yang lain lagi ketika Galilea disebut. Galilea merupakan tempat awal ketika para murid dipanggil oleh Yesus Kristus saat pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus dalam karya publik Yesus. Galilea mengingatkan panggilan awal, panggilan dasar kehidupan kita untuk berjumpa dengan Kristus, Sang Penebus seluruh umat manusia. Galilea juga menjadi simbolisme karena di Galilea itulah keberagaman menandai kehidupan. Galilea menjadi titik temu keberagaman. Dan ini memuat makna simbolik bahwa memang Yesus itu sangat universal dalam konteks keberagaman tersebut. Terutama pesan bahwa kebangkitan Kristus juga menjadi keselamatan untuk semua orang. Yang ketiga, respons negatif dari orang-orang yang sejak awal sudah tidak mau mengimani Yesus. Mereka terus membuat pergunjingan-pergunjingan yang tidak sehat. Bahkan mereka main suap, menyogok para prajurit untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi para murid yang mencuri jenazah Yesus pada waktu malam. Ini tidak masuk akal. Karena apa? Peristiwa salib itu sudah membuat para rasul, para murid Yesus tercekam dan takut bersembunyi. Bagaimana mungkin mereka akan datang ke makam dan kemudian mengambil jenazah Yesus? Gak berani. Tidak mungkin. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mengarang cerita yang berbeda dari fakta. Nah, fakta kebangkitan kemudian diputar balikkan oleh lawan-lawan yang sejak awal menolak Yesus. Bahkan mereka membayar para prajurit itu dengan sejumlah uang. Suap sudah mulai ada dalam peristiwa dan episode ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi warta dan menjadi pembawa warta kebangkitan. Tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, berbuah di dalam kesaksian. Bagaimana kita memberi kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita? Mari, salah satu yang bisa kita buat adalah ketika kita bisa menjadi tanda damai sejahtera. Jangan takut menjadi tanda damai sejahtera dalam kehidupan ini. Juga menjadi saksi-saksi Kristus dalam keberagaman yang sudah ditebus oleh Kristus. Mewujudkan semangat persaudaraan dan peradaban kasih ekologis menjadi salah satu perjuangan yang terus-menerus kita lakukan tanpa mengenal lelah. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.